Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai hutang pajak. Sebelum masuk pada pembahasan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok, yaitu ada Jusmita Espaninggo, Ade Dian Mamonto, kemudian saya sendiri Yusuf S. Ali. Baik, langsung saja. Utang pajak, timbul dan hapusnya utang pajak jika dilihat dari sudut pandang atau pendekatan dari segi hukum, maka pajak adalah merupakan utang pajak, yaitu perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Kemudian timbulnya utang pajak. Untuk mengetahui dan menentukan kapan timbulnya utang pajak dalam teori perpajakan terdapat atau dikenal dua teori atau ajaran, yaitu ajaran utang pajak material dan ajaran utang pajak formil. Nah, menurut ajaran utang pajak material, utang pajak timbul karena bunyi undang-undang saja tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia, asalkan dipenuhi syarat terdapatnya suatu tetbesten yang terdiri dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi, apabila suatu perbuatan, keadaan atau peristiwa telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, maka sejak saat itu utang pajak timbul tanpa perlu menunggu diterbitkannya surat ketetapan pajak. Kemudian ajaran utang pajak formil menyatakan bahwa utang pajak itu timbul pada saat dikeluarkan surat ketetapan pajak (SKP) oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi selama belum ada surat ketetapan pajak, belum ada utang pajak. Walaupun syarat subjektif, objektif, dan waktu telah dipenuhi. Selanjutnya, hapusnya utang pajak. Tentang hapusnya utang pajak dalam hukum perdata dapat dijumpai dalam pasal 1381 KUH Perdata. Pasal tersebut memberikan 10 cara tentang hapusnya utang dalam bidang perdata, yaitu pembayaran, kemudian penawaran pembayaran diikuti dengan penetapan, pembaharuan utang, kompensasi utang, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, pembatalan atau batal demi hukum, kemudian dipenuhi syarat batal, yang terakhir itu daluarsa. Nah, dari 10 cara hapusnya hutang tersebut timbul pertanyaan, apakah ketentuan hukum perdata tersebut berlaku sepenuhnya terhadap hukum publik. Nah, mengenai hal tersebut terdapat bermacam-macam pendapat, tetapi banyak yang dianut adalah pendapat bahwa hukum perdata merupakan hukum umum dan hukum publik merupakan hukum khusus, kecuali apabila hukum khusus itu dengan tegas menyatakan bahwa ketetapan hukum perdata itu tidak berlaku atau hukum publik memberikan ketetapan lain untuk menggantikan ketetapan hukum umum yang bersangkutan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusmita Espaninggo. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan materi kelompok saya yang terkait dengan mata kuliah hukum pajak, yang dimana saya akan membahas materi bagian 2, yaitu tentang penagihan pajak. Pengertian penagihan atau definisi penagihan ada bermacam-macam, tetapi pada intinya adalah sama. Salah satunya definisi penagihan
Menurut Rohmat Somitro, penagihan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyadaraan, menjual barang yang telah disita. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Kemudian bagian B, dasar hukum penagihan pajak di Indonesia. Dalam rangka menampung perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis, dan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, telah beberapa kali undang-undang yang mengatur penagihan pajak diubah. Kemudian beberapa pokok perubahan yang mendapat perhatian dalam pembaharuan undang-undang penagihan pajak ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan-ketentuan penerbitan surat teguran, surat peringatan, dan surat lain yang sejenis sebelum surat paksa dilaksanakan. Kemudian yang kedua, mempertegas jangka waktu melaksanakan penagihan aktif. Yang ketiga, mempertegas pengertian penanggung pajak yang meliputi juga komisaris, memegang saham, pemilik modal. Kemudian yang terakhir, menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak dan menambah jenis barang yang jumlahnya dikecualikan dari lelang. Kemudian bagian C, pelaksanaan penagihan. Penagihan dapat dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama, tindakan penagihan pasif. Tindakan penagihan pasif maksudnya adalah penagihan yang dimulai sejak penyampaian dasar penagihan pajak yang meliputi surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, dan apabila belum berhasil maka menggunakan surat teguran. Yang kedua, langkah kedua, tindakan penagihan aktif. Tindakan penagihan aktif maksudnya adalah tindakan penagihan yang dimulai dari penyampaian surat teguran, surat paksa, dan dilanjutkan dengan tindakan sita dengan mengeluarkan surat perintah melakukan penyitaan. Dan yang ketiga, penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Tagihan seketika dan sekaligus diterbitkan oleh pejabat apabila yang pertama, penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Kemudian yang kedua, penanggung pajak memindahtangkan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. Kemudian yang ketiga, terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya. Dan keempat, badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Dan yang terakhir, terjadinya penyitaan atau barang penanggung pajak oleh pihak atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Baiklah, itulah hasil materi yang saya paparkan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya tentang pembayaran dan penagihan pajak.
Di sini ada 3 poin. Yang pertama, cara pembayaran pajak. Pembayaran pajak dimaksudkan untuk menghapuskan utang pajak. Pembayaran pajak dapat dilakukan untuk sebagian dari utang yang bersangkutan dan dapat juga dilakukan untuk seluruh hutang pajak. Pembayaran yang dapat menghapuskan utang pajak adalah pembayaran yang meliputi seluruh jumlah utang pajak beserta denda-denda yang telah ditambahkan pada jumlah utang tersebut. Pembayaran merupakan perbuatan hukum yang hanya sah apabila dilakukan oleh orang atau subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum. Kemudian yang kedua, tempat pembayaran pajak. Pajak harus dibayar di tempat tertentu seperti pajak-pajak negara atau kantor pembendaharaan negara, dan juga di setiap kantor pos dan giro serta bank-bank pemerintah yang telah ditunjuk sebagai kantor persepsi atau penerima pembayaran. Pajak yang berbentuk bea cukai untuk barang-barang dan minuman keras impor dibayar kepada kantor bea cukai di pelabuhan tempat masuk barang. Yang terakhir, kelebihan dari pembayaran pajak. Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena salah tulis atau salah hitung, atau kalau diberikan pengurang jumlah pajak melalui surat keberatan atau surat minta banding, sedangkan pajak yang terhutang sudah dibayar lunas. Dalam sistem self-assessment, karena yang menghitung pajak adalah wajib pajak sendiri, maka kelebihan pembayaran pajak diketahui dengan segera membandingkan jumlah pajak yang terhutang. Apabila jumlah yang disebutkan terakhir lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang, maka ada kelebihan pembayaran pajak yang dapat segera dimintakan kembali dari pemerintah. Demikian, itulah dari saya. Terima kasih.